Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Guru Aceh. Nah, untuk kali ini Guru Aceh akan membahas 15 cara menjadi juara kelas dengan mudah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Siapa yang tidak ingin jadi murid berprestasi di sekolah? Apakah juara kelas telah menjadi cita-cita kamu? Tidak ada orang yang dapat meraih prestasi tanpa melakukan usaha. Makanya, untuk menjadi juara kelas, ada banyak hal yang perlu disiapkan, mulai dari mental hingga fisik. Dalam usaha untuk menjadi juara sekolah, diperlukan strategi atau cara khusus. Nah, berikut ini 15 cara menjadi juara kelas dengan mudah. 1. Atur waktu dan tempat. Cara menjadi juara kelas yang pertama adalah memanage waktu dan menentukan tempat. Setiap anak memiliki pola dan waktu belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang harus berada di tempat sepi dan sendirian ketika belajar. Ada yang harus belajar sambil mendengarkan lagu. Ada yang harus sambil ngemil. Banyak lagi style belajar, tergantung dari hobi dan kepribadian. Nah, kamu harus mengetahui bagaimana cara belajar terbaik untuk kamu sendiri. Kondisi seperti apa yang membuat kamu nyaman dan dapat berkonsentrasi dengan baik. Lalu, setelah menentukan tempat, kamu juga harus mengatur waktu belajar. Ada anak yang lebih bisa berkonsentrasi pada malam hari, sekitar pukul 7 sampai pukul 9 malam. Ada juga yang lebih suka langsung belajar setelah pulang sekolah, sekalian mengerjakan tugas, lalu mulai membaca ulang pelajaran saat sebelum tidur. Ada juga yang suka mengevaluasi pelajaran untuk hari ini dengan membacanya textbook saat subuh. Intinya, temukan waktu dan tempat yang membuat kamu enjoy dan tidak merasa terbebani untuk belajar. 2. Memilih duduk paling depan. Mindset kebanyakan orang Indonesia, entah kenapa ya, terbiasa untuk menghindari bangku paling depan. Alasannya bermacam-macam. Ada yang takut ditanya guru, ada yang beralasan karena tidak bisa mengobrol. Padahal kan memang dilarang mengobrol saat belajar. Duduk di paling depan juga dapat membuat kamu jadi lebih berkonsentrasi saat belajar. Duduk di bangku depan otomatis menjadi barisan yang paling terlihat oleh guru. Dengan pola pikir seperti itu, kamu tidak akan membuat masalah seperti mengobrol, main HP, apalagi menyontek. 3. Menyimak pelajaran dan aktif di kelas. Siapa yang suka kalau sedang berbicara tapi tidak diperhatikan? Apalagi guru yang setiap harinya harus mengajar di depan puluhan anak. Pasti rasanya menyebalkan sekali jika sudah capek-capek mengajar, tapi anak yang diajarkan tidak memperhatikan. Karenanya, kamu harus memperhatikan penjelasan dari pelajaran yang sedang diberikan oleh guru kamu. Selain menyimak pelajaran, cara menjadi juara kelas yang selanjutnya adalah dengan aktif di kelas. Guru suka dengan anak yang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. Selain mendapatkan ilmu lebih, dengan aktif di kelas, kamu juga secara tidak langsung dapat menumbuhkan rasa percaya diri kamu. Jangan pernah takut salah saat akan menjawab pertanyaan guru adalah tipsnya. 4. Mencatat poin penting. Sambil memperhatikan guru ketika menjelaskan, biasakan untuk mencatat poin penting dari pelajaran tersebut. Catatannya tidak perlu sedetail yang guru jelaskan. Poin penting adalah berupa rangkuman dan garis besar dari pelajaran itu. Catatan ini dapat membantu kamu ketika akan mengulang pelajaran untuk ulangan atau ujian. Jadi nantinya kamu tidak perlu pusing mencari poin penting dari textbook yang jumlah lembarannya bisa puluhan. 5. Sopan kepada guru dan orang tua. Walaupun Indonesia terbagi banyak suku, orang Indonesia memiliki tata krama yang kurang lebih sama, yaitu sopan terhadap orang yang lebih tua. Jika di rumah, orang tua kamu dan kakak kamu jika ada adalah figur orang tua yang patut kamu segani. Tapi ketika sedang di sekolah, guru adalah orang tua kamu.
Maka dari itu, tanamkan dalam diri kamu untuk menuruti perintah guru selama itu bertujuan baik. Lalu, biasakan juga untuk berlaku sopan pada guru. Hal ini bisa dimulai dari rumah, misalnya dengan mencium tangan kedua orang tua setiap akan berangkat sekolah. 6. Baik kepada teman. Cara menjadi juara kelas yang keenam adalah dengan berbuat baik kepada teman. Berbuat baik di sini bisa dari segala aspek, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga dalam pelajaran. Jika kamu memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman, hal ini berpengaruh juga pada eratnya hubungan pertemanan kalian, baik di dalam maupun di luar sekolah. Cara berbuat kebaikan pada teman adalah seperti membantu teman yang kurang mengerti dalam pelajaran ketika kebetulan kamu jago dalam bidang tersebut. Jangan merasa kalau memberitahu teman maka pengetahuan kamu akan jadi berkurang. Justru pengetahuan kamu bisa bertambah karena saling sharing ilmu. Lalu dekatilah teman-teman yang berprestasi. Mendekati di sini bukan berarti memanfaatkan lalu habis manis sepah dibuang. Tapi jadilah teman yang baik satu sama lain dengan anak-anak yang berbakat. Teman-teman yang pintar akan mendorong kamu untuk belajar lebih rajin. Kalian juga bisa belajar bersama untuk saling berbagi ilmu. 7. Mandi pagi. Sepertinya semua orang Indonesia sudah pasti mandi 2 kali sehari. Rata-rata waktunya adalah pagi dan sore hari setelah selesai beraktivitas. Guru Aceh mengatakan hal ini untuk mengingatkan anak yang suka malas mandi, apalagi mandi di pagi hari. Biasanya anak kuliahan yang suka jarang mandi. Alasannya biasanya karena bangun kesiangan. Soalnya semalam habis begadang mengerjakan tugas, padahal mandi pagi dapat membuat badan lebih segar dan sehat. Kulit juga akan terasa fresh, sehingga dapat membangkitkan mood serta menghilangkan ngantuk. Usahakan untuk mandi lebih awal agar kamu punya banyak waktu untuk baca-baca materi sebelum masuk kelas nanti. 8. Sarapan. Ketika guru Aceh sekolah dulu, banyak teman-teman guru Aceh yang melewatkan sarapan. Biasanya anak-anak kosan yang sering begini. Alasannya tentu yang pertama karena tidak ada yang masak. Kedua, karena tidak sempat atau bangun kesiangan. Dan yang ketiga, karena malas keluar kamar untuk membeli makanan. Padahal nih ya, sarapan itu penting. Sarapan dapat meningkatkan konsentrasi seseorang. Dengan meningkatnya konsentrasi, pelajaran yang disampaikan guru bisa lebih terserap ke otak. Sarapan juga memberikan energi pada tubuh untuk belajar hingga waktu istirahat tiba. Nanti saat makan di waktu istirahat, jangan makan terlalu banyak karbohidrat ya. Yang ada, nanti kamu jadi mengantuk saat mengikuti pelajaran selanjutnya. 9. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup adalah cara menjadi juara kelas yang ke-9. Istirahat sangat berpengaruh pada konsentrasi dan fokus. Jangan pernah memaksa waktu belajar kamu. Jika kamu sudah lelah, maka istirahatlah. Tapi lelahnya jangan dibuat-buat ya. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk tidur yang cukup adalah 8 jam. Jadi kalau kamu harus bangun jam 5 subuh setiap harinya, usahakan jam 9 atau 10 malam kamu sudah tertidur. Jika kamu tidak bisa tertidur jam 9 malam, setidaknya berhenti melakukan tugas setelah di atas jam 9 atau jam 10 malam. Hal ini berguna untuk mengistirahatkan mata, otak, dan tubuh kamu. Jadi, walaupun tidak langsung tertidur, setidaknya tubuh kamu sudah bersantai terlebih dahulu. 10. Jangan menunda mengerjakan tugas. Penyakit kebanyakan orang adalah procrastinating. Procrastinating adalah menunda-nunda pekerjaan. Nanti saja mengerjakan tugasnya, masih bisa kok besok mengerjakan PR-nya. Sekarang mending main game dulu. Ayo ngaku, pasti kalimat seperti ini pernah atau malah sering terucap dari kita para pelajar.
Tahukah kamu, kalau tugas ditumpuk, mereka bisa beranak pinak. Ketika kamu mau mulai mengerjakan tugas, taunya masih ada tugas lainnya yang belum kamu kerjakan. Jadinya, sudah keburu malas dan akhirnya semua tugas terbengkalai. Kalau begitu jadinya, bagaimana bisa menjadi murid berprestasi di sekolah? Dengan mengerjakan tugas atau PR tepat waktu, guru akan memberikan kepercayaan mereka kepada kamu. Ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas pun mendidik kamu menjadi anak yang disiplin. Jika ada hal yang tidak kamu mengerti dari tugas tersebut, kamu boleh kok bertanya kepada guru kamu sebelum waktu pengumpulan. 11. Gunakan teknologi untuk belajar. Banyak orang memandang miring ketika anak-anak dan remaja memegang gadget. Padahal, kalau teknologinya digunakan untuk kemajuan belajar, kan tidak apa-apa ya. Kamu bisa mendownload video pelajaran, menggunakan aplikasi yang mendukung pelajaran, atau mencari tahu sesuatu di internet. Intinya, teknologi bisa menjadi sarana kamu untuk dapat lebih maju, asalkan digunakan secara positif. 12. Mengikuti lomba atau olimpiade. Untuk menjadi siswa berprestasi, kamu bisa juga show off dengan mengikuti lomba atau olimpiade sebagai wakil dari sekolah kamu. Atau, kamu bisa mulai dengan ikut serta lomba internal di sekolah kamu. Dengan mengikuti lomba, banyak aspek dari diri kamu yang bisa berkembang, seperti kepercayaan diri, keahlian lebih terasah, dan mendapat pengakuan dari teman-teman serta guru. 13. Mengikuti kegiatan olahraga dan ekskul. Olahraga biasanya menjadi pelajaran yang pasti ada di setiap minggunya. Tapi, olahraga seminggu sekali sebenarnya masih sangat kurang. Apalagi buat anak usia remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan. Untuk itu, sisihkanlah waktu setidaknya 15 menit untuk olahraga setiap harinya. Tidak perlu yang rumit, kamu bisa lari-lari kecil, push up, atau naik turun tangga di rumah. Lalu, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kamu. Jika kamu menyukai ekskul olahraga, kebetulan sekali. Jadi, kamu bisa sekalian olahraga. Pilihlah kegiatan ekskul yang paling kamu sukai dan tidak memberatkan kamu. Dengan mengikuti ekskul, kamu bisa mendapatkan nilai dan prestasi lebih. Kamu juga akan mendapatkan lebih banyak teman dan belajar makna dari kelompok. 14. Mengikuti bimbel. Jika kamu benar-benar mengalami kesulitan dalam belajar, minta orang tuamu untuk mengikutkan kamu di tempat bimbingan belajar. Di Indonesia, terutama di kota besar, ada banyak sekali institusi bimbel. Ada yang sistemnya seperti kelas biasa dengan 30-40 siswa, ada yang lebih sedikit lagi dengan 5 orang, dan ada yang privat. Bahkan ada tutor yang bisa dipanggil ke rumah. Jadinya kamu bisa belajar lebih santai. Atau jika kakak, adik, atau orang tua kamu jago dalam suatu bidang yang tidak kamu mengerti, kenapa tidak minta diajarkan kepada mereka saja? Kan selain tidak perlu mengeluarkan uang, kamu juga bisa lebih dekat dengan keluarga sendiri. 15. Refreshing. Yuk refreshing, jangan jadi orang yang kurang piknik. Sisihkan waktu untuk liburan. Jika kamu masih pelajar, mungkin agak sulit untuk traveling jauh-jauh sendirian. Jadi, mintalah waktu pada orang tuamu untuk liburan. Lalu, ketika sekolahmu mengadakan dharma wisata, ikutlah. Walaupun biasanya liburan yang diadakan oleh sekolah suka kurang seru karena peraturan yang ketat. Tapi, dengan mengikuti dharma wisata sekolah, kamu bisa jadi lebih dekat dengan teman-teman dan guru. Belum lagi hal tersebut hanya terjadi 1 atau 2 kali dan tidak akan terulang lagi. Kamu tidak mau dong ketinggalan momen masa-masa muda bersama teman-teman yang satu alma mater. Itu dia 15 cara menjadi juara kelas dari Guru Aceh. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Jadi, mungkin saja tips-tips yang ada tidak cocok dengan kamu. Pilih saja mana yang menurut kamu pas dan dapat kamu ikuti.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.